Halo pemirsa, selamat datang di VOA Global Report from New York City. Saya Randy Wicaksana. Pemirsa, UMKM di Amerika jadi salah satu kontributor ekonomi Paman Sam. Nah, sebentar lagi nih di Amerika Serikat juga akan masuk ke musim pemilu dan ekonomi tentunya jadi salah satu indikator penting pemilih untuk coblos kandidat terbaik mereka. VOA ngobrol-ngobrol dengan para pelaku UMKM dan pandangan politik mereka. Presiden Joe Biden melakukan tur ke beberapa negara bagian untuk mempromosikan rencana ekonomi dan menyoroti pencapaian pemerintahannya, termasuk terciptanya lebih dari 13 juta lapangan kerja baru sejak ia terpilih. Inflation is now at its lowest point in 2 years, and wages are up after being adjusted for inflation. Namun beberapa usaha kecil di lingkungan Cleveland Park, Washington sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Menurut manajer restoran Texas Mexico Laredo, harga bahan makanan terlalu tinggi. We maintain the same prices and have to raise wages, so in the end, us merchants are left with almost nothing. Liz Winchell memiliki sebuah studio tembikar di jantung kota Washington. Ia tidak melihat adanya perbaikan ekonomi di bawah pemerintahan Biden. The cost of rent and the cost of payroll, which are two things that are not something I can control, are very high. Sementara Jay Morris menjual dan memperbaiki penyedot tebu dan mesin jahit. Ia melihat menyurutnya pengunjung ke bisnisnya terkait dengan perubahan kebiasaan konsumen. Everything costs more. We used to see people come in and just say, oh, I need this, I need that, and I'll just take that. Now they're more careful. Dan mengenai isu apa yang akan mereka prioritaskan saat memberikan suara pada pemilihan Presiden AS 2024? It is the U.S. economy. The economy is right up there, but I want a president that's going to be fair to all people, and I like the way Biden feels on that. May the best win. We'll vote for the best one. Dan itu, dalam kata-kata Martha, adalah kandidat yang mendukung usaha kecil sepenuhnya. Dengan inflasi dan kenaikan suku bunga di Amerika yang terjadi setahun terakhir, ekonomi menjadi isu utama bagi warga. Jajak pendapat NPR PBS Marist menunjukkan ekonomi jadi isu terpenting bagi 31% responden, disusul isu demokrasi dengan 20% dan kesehatan 9%. Dari Washington DC, VOA. Pemirsa, kita ajak Anda berkenalan dengan Lydia Anastasia yang ada di Chicago, yang buka warung dan legenda untuk promosikan Indonesia ke warga Amerika Serikat. Nah, yang bikin kisah Lydia ini menarik adalah sangat inspiratif karena ia adalah seorang penyintas kanker. Kita simak. Saya a cancer survivor. Saya didiagnose breast cancer stage 2. Jadi selama tahun 2020 itu saya berhenti kerja. Saya melakukan treatment, kemo, dan radiasi. Selesai menjalani pengobatan kanker, Lydia Anastasia Hardono Kadarman, diaspora Indonesia di Buffalo Grove, Illinois, lantas terpikir untuk membuka bisnis. Didukung suaminya, pasangan yang sudah 20 tahun menetap di Chicago area ini membuka restoran Indonesia Minahasa bersama seorang rekan bisnis. Karena kerap kesulitan mendapat pengadaan bahan-bahan untuk restoran, Tasha memutuskan untuk membuka bisnis baru, toko bahan makanan sehari-hari. Dan akhirnya kita memutuskan untuk membeli ingredients dalam jumlah yang besar, sehingga bisa dipakai oleh restoran dan juga bisa dijual gitu. Berbekal keyakinan dan melihat adanya peluang saat pandemi, bulan Juni 2021 mereka membuka warung yang disambut gembira diaspora Indonesia. Dan yang penting sih kalau mau masak ya bumbu-bumbu, karena kalau di Amerika kita totally harus makan yang namanya junk food, which is nggak banget gitu. Jadi kalau buat saya nggak banget. Jadi memang masak sendiri itu lebih enak. Warung juga menyasar masyarakat di luar komunitas Indonesia, diantaranya Catherine Kroll. 4 tahun lalu, Catherine pernah tinggal di Jawa Timur selama 10 bulan menjadi guru bahasa Inggris. Waktu saya datang lagi ke Amerika, saya ingin tahu di mana aku bisa beli bumbu-bumbuan Indonesia, tapi susah banget karena kalau di sini di Chicago
jarang, and I've never been able to find ketchup except here at Warung. So I think food is such a nostalgic thing for me, and really helps me feel like I'm back there with all my friends. Tidak adanya toko Indonesia di Twin Cities, Minnesota, menjadikan Warung tempat yang harus dikunjungi pasangan Denise dan Mirah Rice saat ke Chicago. Being away from home, this is really nice. That you can come here and then get some stuff from home. We see that the food that she makes, we get a lot of positive feedback, and they want to know where to get it. And unfortunately, there's just not options. So having a place like this, we would certainly support. Setelah berjalan 1,5 tahun, Warung mulai menjual juga barang-barang kerajinan tangan yang kemudian melahirkan ide untuk membuka Legenda pada Oktober 2022. Legenda menjual berbagai produk kerajinan tangan dari usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. Yang saya inginkan tadinya itu memang ada tempat yang bisa didatangi ketika orang-orang mempunyai pertanyaan, mencari tentang produk, mencari tahu tentang Indonesia. Karena keberhasilan itu dilihat dari kepuasan ya. Kepuasan itu kan nggak bisa lihat dari materi aja gitu. Itu there's something different gitu. Kalau orang datang, thank you opening this store, itu yang bagi kita tuh sebagai kepuasan batin gitu. Dari Schaumburg, Illinois, Zulfian Bakar, Kevin Lembono, Nia Iman Santoso, VOA. Pemirsa, usai jeda kita ada lalapan di LA, Los Angeles. Kok lalapan di LA seperti apa ya? Laku nggak ya? Usai jeda, tetap bersama kami di VOA Global Report. Pemirsa, kali ini saya ajak Anda untuk jalan-jalan ke Los Angeles, California. Kota ini merupakan surga bagi Anda penikmat kuliner Indonesia karena banyaknya pilihan yang tersedia. Tapi biarpun begitu, ada satu pendatang baru yang rupanya seketika menjadi favorit warga di sekitar kawasan Woodland Hills. Yuk langsung aja kita kenalan dengan orangnya. Halo, nama saya Lili Winahyu. Saya pemilik restoran Lalapan Indonesian Cuisine di Woodland Hills, Los Angeles, California. Cita-cita saya itu supaya masakan Indonesia lebih terkenal di mancanegara, jadi diketahuin sama orang luas ya, nggak cuma di Indonesia aja atau di Asia. Saya mau menyebarkan misi saya tuh semua orang tuh bisa menikmati masakan Indonesia. Tiba-tiba aja kepikiran karena ada peluang bisnis atau gimana? Oh enggak, emang udah cita-cita dari sejak lama ya kita mau buka restoran. Dari kita datang ini udah punya mission pengen buka restoran di Amerika gitu. Kebetulan dari keluarga saya, nenek saya itu dulu punya restoran dan saya udah banyak sering bantuin dia masak, terus sering inilah. Jadi kayaknya restoran itu kayak seru gitu loh, enak, terus senang kalau lihat orang makan makanan kita tuh kita senang, apalagi mereka enjoy sama makanan kita. Jadi itu kayak gimana ya, bikin happy orang dan kita juga happy gitu loh, sharing happiness gitu. Apa yang menjadi best seller di sini? Best seller kami itu ada ayam goreng kremes, soto Betawi, ikan bakar, pompano, terus ada ikan goreng kipas. Banyak gado-gado juga. Hari ini ada soto Betawi yang biasanya aku pesen, tapi aku biasanya pesen yang lain-lain kayak ayam kuning, ayam kremes, karena kan jarang banget di sini ada kayak gitu. Segini kadang-kadang seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Jadi menunya kebetulan banyak, jadi bisa aku cobain satu-satu. Ini yang bedanya ya lalapan ini.
ikan goreng kayak begini nggak ada. Sambal terasinya mantap. Kalau yang di daerah East kan kebanyakan ya misalnya masakan Medan, masakan Banjarmasin atau gitu kan, lain kan ya rasanya. Sebetulnya cita rasa seperti apa yang kepingin ditonjolkan di lalapan? Pengennya tuh lebih autentik ke Indonesia daripada kita harus adaptasi dengan negara lain taste budnya gitu loh. Tapi saya pengen tetap tunjukin ini cita rasa Indonesia seperti ini tanpa harus to Americanize or ya bumbu-bumbu nggak banyak masalah. Ada beberapa soalnya kan sekarang udah global, jadi tuh udah nggak ini lagi, jadi lebih easy to access. Ada nggak yang harus didatangkan dari Indonesia? Kebetulan nggak ada, soalnya kita harus sesuai dari health department itu di sini kita harus tahu sumbernya dari mana. Nah, siapa aja sih pelanggan yang kesini? Terutama ya orang Indonesia, Southeast Asia, kayak Filipina, Vietnamese. Oh, well, it's good. It's kind of similar, like spices, but I know you guys do a lot more. And yeah, but I'm not really into very spicy, just like mild stuff. But I like the spices because it gives it a lot of flavor. So I like the meat, yeah. What are you ordering today? I'm actually just gonna try the oxtail soup. I know it's hot, but I want to try it. Ada juga orang American, and then Indo-Dutch community juga banyak di sini. Jadi Indo-Belanda? Iya, Indo-Belanda. Ada juga orang dari Timur Tengah, banyak karena kebetulan yang tempat saya tinggal banyak Timur Tengah. Susah atau mudahkah untuk membuka restoran di Amerika atau membuka restoran di Los Angeles? Terus terang susah. It's not that easy gitu loh, prosesnya juga. Kenapa saya mau buka restoran, karena saya udah background saya di sini juga kerja di restoran gitu ya. Jadi from beginning kita tahu seberapa susah itu loh prosesnya. Banyak izin-izinnya, banyak birokrasinya yang harus kita taatin, terutama dari health department gitu semuanya, dan license yang harus kita pegang, food handling, food license. Berapa sih modal yang diperlukan untuk membuka restoran? Kurang lebih itu relatif. Kalau yang kecil-kecilan mungkin dari sekitar 70-80 dari ribu US dollar. Iya, ya itu paling kecil ya. It depends how big the restaurant. Nah, terus sebetulnya tantangan terbesar dalam menjalankan restoran apa? Orang yang membantu kita itu ya kurang tenaga kerja Indonesia yang bisa masak gitu loh. Jadi ya mau nggak mau semuanya kita lakukan sendiri. Karena kan masakan Indonesia itu nggak gampang, nggak kayak yang gimana gitu ya, yang banyak perintilan ya? Banyak perintilan, even kayak soto aja tuh banyak yang harus disiapin, banyak yang harus diolah. Tapi sukanya apa? Sukanya ya itu, saya senang kalau lihat orang makan makanan saya, apalagi mereka bilang enak. Bukan ke restoran saya aja, tapi mereka jadi kayak I know Indonesian food gitu loh. Jadi ya kayak kalau di sini kan kayak Thai food or Chinese food is everywhere. Ya aku pengen ya masakan Indonesia juga bisa dinikmatin di mana aja gitu. Orang-orang yang ingin mencoba untuk buka restoran di Amerika atau di kota Los Angeles ini, tips apa yang bisa diberikan? Tipsnya ya pertama saya rasa mesti tahu dulu ya backgroundnya kayak gimana gitu ya, maksudnya restoran ini seperti apa. Nggak susah, nggak gampang, nggak susah ya, ini asal you udah tahu gimana ininya. Harus research juga apa kira-kira yang kita mau buka di kota mana, kita lihat kira-kira orang-orangnya sukanya apa gitu. Kita harus doing our research before we open our restaurant gitu. My long term goal itu aku pengen bikin bumbu atau cabai sendiri yang Indonesia, sambal khas Indonesia, biar ada di shelf di seluruh Amerika ya hopefully bisa di supermarket ya. Tapi aku pengen yang made in Amerika tapi masakannya Indonesia ada di ini. Welcome back to VOA Global Report from New York City. Sekarang saya mau ajak Anda jalan-jalan ke San Francisco, California. Masih dalam semangat Aku Cinta Indonesia.
Ada pengusaha Indonesia di sana yang punya toko roti yang laris bukan hanya karena croissantnya yang renyah, tapi juga kue jajanan khas Indonesia. Emangnya laku ya kalau dijual di Amerika? Ini dia East Bay Bakery. We are the first Indonesian French bakery here in the San Francisco Bay Area, and we are very proud to be serving high-quality croissants and with a twist of Indonesian flavors. Setelah menjalani bisnis selama 4 tahun, East Bay Bakery akhirnya mengadakan grand opening sekaligus merayakan 1 tahun beroperasinya toko mereka di Danville, California. Started very small at the Walnut Creek Farmers Market, and then we started branching out to more markets, and then here we are. East Bay Bakery was started from just my love from baking. My mom is a very good cook, and as soon as I go to pastry school and bread school, I was just amazed at how many other nuances there is in making bread, the systematic approach to it, the scientific behind bread fermentation. Dari hanya beberapa jenis roti, kini East Bay Bakery menawarkan 40 jenis menu berbeda setiap minggu. Yang paling populer adalah menu klasik seperti baguette, croissant almond, dan coklat. It's all about freshness and quality products. She has the best products here. You got to try the savory croissants. Highly recommended. Made with really good butter. Sebagai diaspora Indonesia, Gabby juga ingin memperkenalkan kue-kue khas tanah air ke pangsa pasar keluarga yang dibidiknya. We love their curry puffs and their Indonesian plates. And then we also love their cookies. For us, the Indonesian influence, because he's from Malaysia, and so they're very similar food-wise. I've always got a lot of questions about, do we have anything gluten-free? And most jajanan pasar actually are gluten-free. They're made of rice flour and tapioca flour, so naturally I had to bring it to the menu, and it's been a favorite since. Cita rasa Indonesia yang ditawarkan ternyata mampu membedakan East Bay Bakery dengan bakery lainnya hingga mampu berkembang bahkan meraih keuntungan. I would say the biggest challenge would be actually managing the business. The one thing that is very important in business is just consistency, and then also give great customer service. Dari Danville, California, Zulfian Bakar, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Pemirsa, di Washington DC ada penulis novel horor yang karyanya berdasarkan kisah mistis di Indonesia. Pertanyaan saya adalah, apakah kisah kuntilanak dan pocong laris di pasar Amerika Serikat mengalahkan vampir dan zombie? Dan siapakah yang lebih sakti? Berikut liputannya. Basically in my stories, I either write about Indonesia or I write about Nebraska. I only write about the places that I know. And yeah, I definitely like to use it as an opportunity to bring a different perspective to a Western horror audience. Perempuan berdarah Indonesia Amerika ini mulai menerbitkan cerpen sejak umur 21 untuk uang saku saat kuliah. Roh, hantu, dan makhluk supranatural merupakan tokoh-tokoh utamanya. I actually have never had a paranormal experience and do not want to have a paranormal experience, but I think that horror is really fun, exciting, and lets you do a lot of experimentation. 13 cerpen horor Nadia Bolkin telah diterbitkan ke dalam buku berjudul She Said Destroy tahun 2017 yang mendapat sejumlah nominasi seperti This is Horror Award. Holy water that he said came from the very north of the Equator Springs. Dipadu dengan latar pendidikan ilmu politiknya, Nadia banyak menggali tradisi mistis Indonesia yang sewaktu kecil banyak didengarnya saat tinggal di Indonesia. Some of that comes from listening to their stories about Kejawen beliefs. That was also the kind of stories that I just grew up with from my parents' friends. Usually my messages are about social messages or about politics or kind of about the consequences of people's actions, but my genre is sort of socio-political
horror is what I call it. So I definitely write with a message, yes. Penggemar horor umumnya suka mempelajari makhluk atau monster dari budaya berbeda, sehingga latar budaya Indonesia pun bisa diterima di Amerika. Salah satu mentor Nadia adalah Paul Tremblay, yang novelnya baru difilmkan dengan judul Knock at the Cabin, disutradarai M. Night Shyamalan. Paul mengenal Nadia 2008 setelah membaca cerpen Intertropical Convergence Zone. And soon after reading it, it's like, oh, I need to know who this person is. It excited me. It threw me for a loop. I'd never really read anything write it. And frankly, at the time, I was really upset that someone as young as she was at the time wrote that story. What I deeply admire about her work is, how smart she is and how smart the stories are. And she's able to get her many points across without being didactic, without sort of preaching. She lets the story do the work. Fiksi mendominasi pasar penjualan buku di Amerika Serikat yang pada 2022 terjual lebih dari 404 juta buku. Horor merupakan genre kelima yang terlaris, menghasilkan hampir 80 juta dolar tahun 2021. Walau diakui menulis masih sampingan, di tengah kesibukan profesinya sebagai peneliti, Nadia menggarap sebuah novel dan koleksi cerita pendek terbaru. Dari Washington DC, Aryatna Budianto, Nia Iman Santoso, VOA. Pemirsa, sampai juga kita ke penghujung acara VOA Global Report episode pekan ini. Jangan lupa untuk terus saksikan VOA Global Report kapanpun di YouTube VOA Indonesia. Saya Randy Wicaksana dan teman-teman petugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Merdeka!